Bisa dipotong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Asih yang sudah bersedia menjadi moderator pada kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hebat SMP Negeri 2 Sambas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga karena teman-teman bersedia untuk mengikuti webinar kecil ini, untuk mengikuti diskusi bersama saya berkaitan dengan tugas saya, yaitu aksi nyata pada modul 1.4. Terima kasih sekali lagi karena sudah meluangkan waktunya. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa dapat mengadakan diskusi secara webinar pada hari ini secara daring. Baik Bapak Ibu, saya di sini sama sekali tidak ada niatan untuk menggurui Bapak Ibu semuanya. Saya tidak ada perasaan merasa lebih dari yang lainnya. Namun di sini saya hanya ingin berbagi terkait dengan pemahaman apa yang sudah saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak, khususnya pada modul 1.4 ini berkaitan dengan budaya positif. Nah, pada kesempatan ini saya harapkan kita melakukan diskusi berkaitan dengan budaya positif yang ada di SMP Negeri 2 Sambas. Kita sama-sama mencari cara atau menemukan solusi agar kita sama-sama semuanya dapat menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita tercinta ini. Sebelumnya saya izin untuk share screen dulu ya Bapak Ibu. Apakah sudah kelihatan? Sudah nampak belum? Aman? Oke. Belum, bentar lagi Pak Erik. Atau Bu Asi gimana, foto dulu atau seperti apa? Oke, kita langsung saja ya Bapak Ibu untuk mengefisienkan waktu. Jadi di sini ini merupakan hasil tadi pemahaman saya terhadap materi yang sudah saya dapatkan pada modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, apa saja yang ada pada materi budaya positif ini?
Yang pertama, ada konsep inti budaya positif. Adapun konsep inti dari budaya positif ini, yang pertama adanya perubahan paradigma positif, yang kedua adanya disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, di dalam budaya positif ini ada pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk menciptakan atau mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang kita ketahui dan yang sudah kita terapkan pada semester ini, kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka yang salah satu tujuannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Kemudian, yang kedua, miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Kemudian teori kontrol ini sebelumnya kita ketahui bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi juga bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, biasanya tanpa kita sadari, biasanya kan Bapak Ibu, kalau ada siswa yang berbuat kesalahan itu kita menegurnya dengan cara mengkritik atau membuat siswa tersebut merasa bersalah itu kita rasa kadang itu mampu untuk menguatkan karakter mereka, untuk mengubah mereka ke arah yang lebih baik. Namun itu tidak sepenuhnya benar Bapak Ibu. Nah, di sini ada merubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Sebelumnya kita tahu bahwa dalam pembelajaran itu ada teori stimulus respon. Nah, tapi di dalam budaya positif ini, paradigma atau pendekatan stimulus respon ini dialihkan diubah ke pendekatan teori kontrol, di mana dalam stimulus respon tentang dunia ini realitas kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrol tentang dunia realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian di dalam stimulus respon juga semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, dan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selain itu, di stimulus respon juga orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir juga ada menang dan kalah. Sedangkan pada teori kontrol tentang dunia, yang pertama tadi yang sudah saya sebutkan bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak hanya kita yang ingin dipahami Bapak Ibu, kita juga harus bisa memahami orang lain yang memiliki pandangan berbeda dengan kita. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Dan di dalam teori kontrol tentang dunia ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain dan orang lain tidak bisa mengontrol Anda. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, dan modal berpikirnya bukan ada menang atau kalah, tetapi menang dan menang. Kemudian disiplin positif.
Disiplin ini berasal dari kata disiplina atau artinya belajar. Nah, jadi disiplin positif yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu merupakan salah satu cara penanaman disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa ancaman ataupun hukuman. Jadi disiplin positif ini kita berusaha untuk menciptakan bahwa peserta didik memiliki kesadaran sendiri untuk mendisiplinkan dirinya, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Apa saja yang termasuk nilai-nilai kebajikan universal? Sini dia. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini maksudnya nilai-nilai yang disepakati bersama, nilai-nilai yang diyakini benar oleh sekelompok orang atau secara umum, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini saya dari sekian banyaknya contoh nilai kebajikan universal, saya mengambil 3 dari contoh nilai kebajikan universal atau nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila yang sedang kita terapkan di sekolah kita, Bapak Ibu. Kemudian di dalam profil pelajar Pancasila seperti yang kita ketahui ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang berusaha kita terapkan kepada siswa-siswa kita sekalian. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. 4, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian menurut IBO Primary Years Program, di sini ada beberapa juga nilai kebajikan universal yang bisa Bapak Ibu lihat sendiri di sini. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Ya, di mana di dalam kebutuhan dasar manusia ini ada 5 yang mendasari kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan penguasaan. Dan ini juga kalau kita perhatikan, biasanya murid-murid kita itu yang kadang melakukan atau tingkah lakunya yang tidak sesuai dengan peraturan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan ini, mereka sebenarnya ada salah satu kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Jadi kita sebagai guru sedapat mungkin memahami kebutuhan apa dari siswa tersebut yang tidak terpenuhi, gitu. Kemudian, ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 3. Ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah,
baik kita sebagai guru ataupun murid itu ada motivasi tersendiri dalam berperilaku. Contoh kecil, misalnya murid itu ketika dia belajar atau mengerjakan tugas, di dalam diri mereka masing-masing pasti ada motivasi dalam perilaku tersebut. Bisa kita lihat Bapak Ibu, bisa kita lihat misalnya apakah siswa tersebut mendapatkan nilai yang maksimal, atau siswa tersebut mengerjakan tugasnya dengan asal-asalan, atau bahkan siswa tersebut tidak mengerjakannya sama sekali. Kalau siswa tersebut misalnya mengerjakan tugas itu asal selesai, yang penting selesai tepat waktu. Nah, kita lihat di situ apa motivasi perilakunya. Bisa jadi itu motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Atau kalau misalnya nilainya maksimal, bahkan konsisten dilakukannya, kita lihat motivasi perilaku yang ada pada diri siswa tersebut. Apakah dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Imbalan atau penghargaan itu tidak harus dalam bentuk barang. Kadang pujian juga itu termasuk penghargaan, ya kan, yang kita berikan kepada murid. Untuk menjadi, atau mereka ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tidak hanya murid, bahkan kita juga Bapak Ibu. Ketika kita datang atau ketika kita masuk ke kelas tepat waktu, apa motivasi kita? Apakah kita ingin menghindari ketidaknyamanan, ingin menghindari teguran dari kepala sekolah atau dari atasan? Atau kita ingin mendapatkan pujian nih, ingin mendapat penghargaan? Ataupun apakah kita ingin menjadi teladan, ingin menjadi teladan untuk diri sendiri dan orang lain dengan nilai-nilai yang kita percaya? Kemudian di dalam konsep disiplin ini ada 3 Bapak Ibu. Ada 4. Ada hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Nah, 2 ini konsep disiplin yang dengan identitas gagal, yaitu hukuman dan penghargaan. Hukuman ini sifatnya menyakitkan, tidak nyaman, membuat murid merasa takut, sifatnya juga memaksa. Murid menyembunyikan kesalahannya dan murid bisa jadi menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan ini tidak efektif, merusak hubungan atau menjadi sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Itu ternyata juga menjadi hukuman kepada murid. Kemudian merampas hak untuk menghargai dirinya. Nah, saya ingin sedikit berbagi pengalaman Bapak Ibu ya terkait hukuman dan penghargaan. Adalah kalau hukuman, saya selama ini sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, mungkin saya yang paling sering menghukum murid, terutama sekali kalau mereka itu tidak mengerjakan PR misalnya. Nah, yang pemahaman saya yang sebelumnya salah terhadap penghargaan ini Bapak Ibu, karena saya pernah, menurut saya itu memberikan siswa penghargaan itu membangkitkan motivasi mereka untuk lebih giat belajar. Atau ketika kita memberikan penghargaan kepada satu atau beberapa murid di kelas, kemudian itu kita harapkan bisa menjadi motivasi bagi teman-temannya yang lain, dan ternyata itu salah. Ya, ternyata pemahaman saya itu salah. Bahkan ketika saya pernah mengajar di sekolah lain itu, terutama pada saat mereka menjelang ujian nasional atau ujian sekolah, saya memberikan tantangan misalnya ini, nanti kalau kamu nilainya dapat 80 nilai bahasa Indonesia, kamu akan dapat hadiah dari ibu. Dan dan adalah siswa yang memang bisa melampaui nilai tersebut, paling tidak mencapai nilai yang saya targetkan.
di satu sisi itu memang berdampak positif, tetapi itu menjadi konsep disiplin yang gagal ternyata, karena bisa menimbulkan rasa iri kepada siswa yang lain. Nah, kepada siswa yang tidak mampu mencapai nilai tersebut, mereka merasa gagal. Mau seperti apapun saya berusaha, saya pasti tidak bisa mencapai nilai tersebut. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Dan ternyata setelah saya memahami materi ini, saya baru menyadari bahwa penghargaan itu merupakan konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Nah, seperti apa konsep disiplin dengan identitas yang berhasil? Ini ada konsekuensi dan restitusi. Konsep disiplin dengan identitas sukses ada konsekuensi, namun penguatannya hanya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan. Masih dengan menerapkan stimulus respon, murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan karena mereka langsung tahu nih konsekuensinya. Misalnya gini, mereka di sekolah kita kan ada peraturan sekolah kita itu bahwa siswa yang laki-laki misalnya tidak boleh berambut panjang. Mereka tahu konsekuensinya kalau rambut panjang itu harus dipotong. Taunya gitu aja. Konsekuensi bahwa mereka kalau ketahuan rambutnya panjang tidak sesuai dengan aturan sekolah, rambutnya dipotong atau mereka harus potong rambut sendiri gitu. Sedangkan restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, ya, bahwa dia memegang kontrol atas dirinya sendiri. Kemudian di dalam restitusi ini juga murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan. Kemudian ini konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa yang dimaksud dengan restitusi? Nih, restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Dalam restitusi ini, kita sebagai guru itu memberikan tawaran, bukan paksaan. Kita menawarkan apa sih solusi yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya, begitu Bapak Ibu. Kemudian, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi di dalam restitusi ini fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi juga fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di dalam restitusi ini kita memberikan tawaran, kita memberikan kesempatan kepada murid untuk apa alasan dia melakukan kesalahan tersebut, gitu. Kita membuat murid memahami lebih dalam apa kesalahan yang telah dia lakukan. Kemudian dia harus bisa memberikan kesempatan kepada mereka untuk menemukan solusi untuk mengatasi masalah yang telah dia lakukan. Perbedaannya antara hukuman konsekuensi dan restitusi ada 3. Ini contoh kasus, misalnya siswa sering tidak mengerjakan PR yang paling sering kita temukan pada siswa-siswi kita Bapak Ibu. Kalau hukuman, misalnya siswa sering tidak mengerjakan PR, ini kita hukum siswa tersebut hormat ke bendera selama 10 menit. Guru marah, ya kan? Kalau hukuman ini kan kita marah ya sama murid. Guru marah dan murid takut. Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk yang mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat, itu konsekuensi. Dan guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Agak sedikit lebih baik daripada hukuman.
Tapi ini hanya berlaku untuk jangka pendek, Bapak Ibu. Nah, kalau kita mengatasi masalah tersebut dengan cara restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa tersebut menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan menghormati dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ketika kita menemukan siswa yang sering tidak mengerjakan PR dengan menggunakan restitusi, kita bisa menanyakan kepada siswa tersebut, bagaimana caranya supaya dia tidak mengulangi kesalahannya lagi, misalnya, atau apa dampaknya. Kita gali, kita tanyakan kepada siswa tersebut, apa dampaknya kalau kamu melakukan ini. Kemudian ini 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Dan yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru posisinya sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ya, posisi kontrol guru. Pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau kita berposisi sebagai penghukum, ini kalimat yang diucapkan guru kepada siswanya, misalnya, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Kalau guru sebagai pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Kamu sudah melanggar nih peraturan ini. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Dan kemudian yang keempat, pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Dan yang terakhir, posisi guru sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, posisi kontrol yang mana yang sebaiknya dimiliki oleh seorang guru? Ada yang bisa menjawab? Bapak Ibu? Pak Erik masih ada di tempat? Nah, Pak Erik, menurut Pak Erik, kira-kira di antara 5 posisi kontrol guru ini, posisi kontrol yang mana yang paling baik dimiliki oleh seorang guru? Apakah sebagai penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, atau sebagai manajer? Iya, mantap Pak Erik, calon guru penggerak angkatan 12 kayaknya. Iya. Tapi seringkali saya sendirilah Bapak Ibu ya, yang terkenal dengan guru killer ini ya. Seringkali posisi saya jarang saya memposisikan diri saya sebagai manajer, apalagi sebagai teman. Saya kadang kalau udah ngelihat siswa itu sering melakukan kesalahan, saya lebih ke penghukum Bapak Ibu. Mungkin karena ini tadi saya kurang memahami posisi kontrol saya seperti apa. Kita sering menyalahkan siswa, padahal belum tentu siswa berbuat salah itu karena kesalahan mereka sendiri. Kadang juga kesalahan kita, mungkin cara, metode, model, atau cara kita bersikap kepada siswa itu membuat mereka kurang nyaman ketika berada di kelas atau ketika mereka belajar dengan kita. Nah, jadi posisi kontrol yang paling baik, yang paling tepat diterapkan oleh seorang guru itu seperti yang disampaikan Pak Erik tadi adalah posisi sebagai manajer. Nah, kemudian
kegiatan membuat keyakinan kelas. Jadi budaya positif ini bisa kita terapkan dengan membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Dari hal yang paling kecil saja dulu. Membuat keyakinan kelas itu sebagai langkah awal kita untuk menerapkan budaya positif. Keyakinan kelas itu kan nanti kita terapkan di kelas, kemudian mudah-mudahan bisa kita jadikan karakter anak untuk mengembangkan dari di kelas mereka menjadi karakter mereka untuk menerapkan budaya positif itu di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan masyarakat. Nah, jadi dalam kegiatan membuat keyakinan kelas, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas ini yang pertama berdiskusi tentang peraturan sekolah misalnya. Kemudian menyusun peraturan menjadi keyakinan. Kemudian yang ketiga menempelkan keyakinan kelas yang sudah dibuat itu di kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini dia lebih abstrak daripada peraturan. Karena berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas dibuat sedikit lebih ringkas supaya lebih mudah diingat. Dapat diterapkan di kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas itu ya Bapak Ibu, baik dari wali kelasnya sampai ke siswanya. Diusahakan pada saat kita membuat keyakinan kelas itu semua siswa hadir gitu dalam pembuatan keyakinan kelas. Dan saya lihat karena saya mengajar di kelas 7 ABCD, saya lihat sudah tampak beberapa kelas yang membuat keyakinan kelas. Misalnya di kelas Bu Betty. Kemarin juga saya lihat pada kelas 7B. Kelas 7C juga ada sebenarnya Bapak Ibu, cuman masih belum dipajang. Nah, kemudian guru dan siswa bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi apakah boleh keyakinan kelas itu diubah sewaktu-waktu? Boleh Bapak Ibu, ya, tapi bukan berarti setiap hari harus diubah, gitu ya. Kemudian, nah tadi masalah siswa yang bermasalah nih bisa kita atasi dengan yang namanya segitiga restitusi. Ada 3 langkah segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas ini, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Misalnya, kita bisa mengucapkan kata-kata seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Atau mungkin kalau ibu atau bapak ada di posisi kamu, ibu juga akan melakukan hal yang sama. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tapi yang harus kita lakukan adalah setelah kita melakukan kesalahan, bukan pada letak kesalahan itu, tapi bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku pasti memiliki alasan. Validasi tindakan yang salah itu kita memahami atau dan siswa memahami tindakannya yang salah. Misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu yakin nih kamu melakukan ini pasti ada alasannya gitu. Kita tanyakan kepada siswa tersebut, apa alasan kamu? Kemudian, tapi kita beri kata-kata penyemangat lah Bapak Ibu, karena di dalam segitiga restitusi ini mengubah yang siswa yang darinya dengan identitas gagal menjadi berhasil atau menjadi identitas sukses. Ya. Ibu bangga kamu melakukannya hanya seperti ini. Ibu bangga kamu tidak sampai yang seperti ini gitu misalnya. Ibu memaklumi kamu misalnya tidak memakai topi misalnya pada saat upacara.
kamu tidak melakukan yang lebih dari itu, tapi kamu harus bisa mengatasi masalah ini supaya tidak terjadi kembali. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, tadi kan sebelum kita melaksanakan segitiga restitusi di awal tahun pelajaran atau di awal semester, kita membuat keyakinan kelas Bapak Ibu bersama guru bersama siswa di kelas. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, itu kan ada keyakinan kelas yang mereka langgar. Kita tanya, kamu keyakinan kelas apa yang udah kamu langgar nih dengan tingkah laku kamu yang seperti ini, begitu. Kita tanya keyakinan apa yang telah mereka langgar. Kemudian barulah kita tanya, kira-kira kita berikan tawaran kepada mereka. Apa solusinya supaya mereka tidak melakukan kesalahan yang sama lagi, gitu. Nah, berkaitan dengan budaya positif ini, Bapak Ibu, ini juga saya harapkan dapat bisa kita terapkan secara bersama-sama sesuai dengan imajinasi saya tentang murid di masa depan di SMP Negeri 2 Sambas, yang ini pernah juga saya presentasikan kemarin pada saat pendampingan individu yang kedua, kemarin bersama beberapa teman-teman yang ada di sini juga, ya, dengan visi misi yang insya Allah akan sejalan lah visi misi kita. Ini bukan visi misi saya Bapak Ibu, ini visi misi kita bersama yang kemarin juga udah kita diskusikan. Nah, ini sedikit saya berikan gambaran ya Bapak Ibu, imaji tentang muridku di masa depan. Jadi saya harapkan setelah saya mengikuti program guru penggerak ini, saya berharap memiliki bayangan murid saya di masa depan ini murid yang berakhlak mulia, kemudian murid yang mandiri, kolaboratif, kompetitif, dan kreatif. Caranya seperti apa? Dengan pembelajaran yang berpihak pada murid dan kita menciptakan sekolah yang ramah anak. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini tidak bisa saya lakukan sendiri tanpa dukungan dari semua pihak, dari semua guru-guru, terutama kita menerapkannya secara bersama-sama. Kemudian, nah, ini dokumentasi pada saat membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Jadi siswa menulis di papan tulis keyakinan kelas yang ini secara berkelompok. Kemudian mereka tuliskan di papan tulis keyakinan kelas yang telah disusun, yang telah didiskusikan, kemudian dijadikan satu. Kemudian ini contoh penerapan segitiga restitusi pada siswa kelas 7C kemarin Bapak Ibu, karena saya mendengar sedikit, saya berikan gambaran sebelum saya putarkan videonya. Saya jelaskan sedikit, ini masalahnya kemarin itu siswa ini yang bernama Jason Alvinolai, dia merupakan ketua kelas di kelas 7C Bapak Ibu. Dan saya mendapat laporan beberapa kali, bahkan saya mendapat laporan dari petugas perpustakaan, dia suka ribut dengan teman-temannya ketika berada di perpustakaan. Jadi kemarin saya coba untuk memanggil Jason, kemudian menangani masalahnya dengan menerapkan segitiga restitusi.
Dan ini contoh penerapan budaya positif yang sebenarnya sudah kita terapkan di sekolah kita Bapak Ibu. Saya ambil 2 contoh. Misalnya pada foto pertama yang di sebelah kiri itu siswa datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian yang kedua melakukan piket bersama-sama. Sekian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami, namun jika ada pertanyaan boleh kita diskusikan atau ada saran bisa kita diskusikan secara bersama-sama. Saya serahkan kepada Bu Asih Putri Utami selaku moderator. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, siap. Oke, siap Bu Lastri. Boleh ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Setelah mendengarkan paparan dari Ibu Rizky terkait dengan modul 1.4 budaya positif. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Yang ingin bertanya boleh tombol atau klik gambar tangan, raise hand, ya. Apakah ada? Oke, silakan Ibu Sri Lastri. Iya. Halo, jelas tidak suara saya? Jelas Bu Lastri. Jelas. Jadi yang ingin saya tanyakan, yang terkait materi kemarin itu kan, ya menjadi teman. Ya. Kita tahu bahwa selama ini kita ya ubah yang sebelumnya kita mungkin berikan kesannya bagaimana dengan siswa sehingga kita bisa menjadi seorang teman buat siswa itu, kira-kira seperti apa kiat-kiat yang bisa kita lakukan. Ya mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih.
Oke, apakah mau dijawab Bu Lastri? Boleh diulang? Boleh diulang Suaranya, Bu. pertanyaannya Bu Lastri, soalnya tadi nyangkut suaranya. Diulang lagi Bu Lastri. Ya. Saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana caranya? Ya, ini kan kita kan terkait perilaku positif ya, mengubah sesuatu yang mungkin sudah membudaya agar sebagai guru ini kita bisa menjadi sosok teman buat peserta didik kita. Ya. Sekian, terima kasih. Oke. Sebentar ya, Bu Lastri, saya buka. Tadi pertanyaannya bagaimana mengubah jadi kalau menurut pendapat saya ya Bu Lastri, bagaimana caranya kita bisa mengubah perilaku siswa yang sudah membudaya agar guru bisa menjadi sosok teman bagi siswa gitu kan. Kembali ke tadi, sebagai langkah kecil kita untuk mewujudkan budaya positif ini salah satunya dengan melakukan atau membuat kesepakatan kelas di awal pelajaran, di awal semester atau di awal tahun pelajaran dengan siswa. Nah, kemudian kesepakatan kelas itu kan disusun bersama-sama dengan siswa dan diterapkan secara bertanggung jawab oleh siswa itu tadi. Nah, supaya kita bisa menjadi sosok teman, sebenarnya sosok teman itu Bu Lastri merupakan contoh posisi yang kurang tepat untuk kita terapkan kepada siswa. Di antara 5 posisi kontrol guru itu kan ada penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Yang paling tepat itu sebenarnya posisi kita tuh sebagai manajer, ya, dimana kalau posisi kita sebagai manajer itu guru membantu siswa, mengarahkan siswa untuk berbuat yang lebih baik di kelas. Tapi kalau sebagai teman itu khawatirnya siswa kehilangan rasa hormat dengan gurunya, gitu. Menurut saya seperti itu. Dan juga caranya mungkin maksud Bu Lastri ini supaya siswa tidak takut dengan gurunya kali ya. Suaranya diaktifkan Bu Lastri. Suaranya Bu Lastri. Jadi kan gini, kan memang kita nih kadang ada waktu-waktunya yang bisa memposisikan diri lah. Ada waktunya kita mungkin agak sedikit otoriter, ya. Ada waktunya kita juga memang memanage kelas ya pada saat pembelajaran. Kemudian ada waktunya juga mungkin ya ajang curhat-curhatan gitu ya. Iya. Jadi kira-kira bagaimana gitu kalau memang agar siswa kita, apalagi kita ini kan sekaligus selain guru juga wali kelas gitu, Iya. agar siswa itu mudah dengan terbuka ya, ingin mengutarakan segala sesuatu hal yang menjangkal di hatinya sehingga dia bisa berkembang lebih baik gitu. Oh iya. Nah, selain dari kesepakatan kelas tadi, mungkin kita bisa membuat suasana kelas lebih nyaman. Ya, misalnya gini. Jadi, salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara ini adalah pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Nah, kebanyakan kita ini selama ini kan kita maunya siswa yang memahami guru gitu kan, tanpa kita sadari kita juga sebenarnya harus memahami mereka gitu. Nah, yang tidak menutup kemungkinan juga biasanya mungkin karena kita kelelahan atau ketika masuk ke kelas itu ada siswa yang tingkah lakunya yang kurang menyenangkan lah. Misalnya siswa itu nakal, yang malas, itu kan kadang membuat mood kita itu udah mulai tidak bagus duluan gitu kan Bu Lastri. Nah,
caranya bisa jadi gini, sebelum memulai pelajaran kita buat suasana kelas itu lebih nyaman dulu gitu. Misalnya kita dengan melakukan ice breaking atau menanamkan pendidikan karakter, di situ memberikan nasihat-nasihat, apalagi kalau Bu Lastri guru agama kan lebih banyak lah nasihat-nasihat atau petua-petua yang bisa diberikan kepada siswa. Intinya sebelum memulai pelajaran kita membuat suasana kelas lebih nyaman dulu, Bu Lastri. Selain itu, mungkin strategi pembelajaran kita. Kadang saya kalau saya sendiri sebelumnya merasa kecewa kadang kan, bahkan kesal, baik kepada siswa ataupun kepada diri sendiri, kalau siswa kita itu tidak berhasil dalam pembelajaran atau nilainya rendah misalnya dalam mengerjakan tugas. Itu udah membuat kita kecewa tanpa mengkoreksi terlebih dahulu kepada diri sendiri, introspeksi diri gitu. Apakah pembelajaran yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan kebutuhan siswa ataupun tidak gitu. Tapi kalau misalnya saya rasa kalau kita memberikan pembelajaran yang membuat siswa merasa nyaman, merasa senang ketika melaksanakan pembelajaran, itu dengan sendirinya nanti siswa akan ngalir sendiri. Mereka, oh ini guru yang mudah saya ajak sharing, mudah saya ajak membuat saya merasa nyaman gitu. Nanti akan sendirinya berjalan sih menurut saya begitu, Bu Lastri. Atau ada pendapat dari ibu-ibu yang lain? Bagaimana Bu Lastri? Iya, terima kasih penjelasannya Bu Rizky. Saya rasa cukup ya. Oke, sudah jelas ya Bu Lastri jawaban yang disampaikan oleh Bu Rizky. Baik, ada lagi yang mengajukan pertanyaan? Silakan. Silakan, boleh tekan tombol raise hand. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu Dwi. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan. Nah, saya hanya ingin menyampaikan penekanan barangkali ya. Setelah saya pelajari tentang budaya positif ini, ada 12, misalnya datang terlambat, tidak belajar, tidak masuk sekolah, tidak ikut upacara, tidak menyontek, tidak berbohong, ada sampai banyak hal-hal positif lainnya. Hal-hal positif lainnya itu jika anak-anak kita mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar, terutama di sekolah, maka sekolah akan menjadi sangat lebih baik karena hal-hal positif itu sudah mendarah daging di jiwa anak. Bahkan mungkin tidak ada lagi hal-hal negatif yang terjadi di sekolah ya. Mungkin barangkali seperti itu penekanan dari saya, Bu Rizky. Semoga sekolah kita dapat mewujudkan budaya-budaya positif tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin Sekian ya dari Rabbal saya. Baik, silakan ditanggapi Bu Rizky. Terima kasih Bu Dwi yang sudah memberikan masukannya ya. Mungkin penekanan terhadap budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah itu sangat bagus sekali dan sangat memberikan masukan yang membangun gitu. Jadi memang benar kalau siswa itu sudah menerapkan atau mendarah daging karakter itu,
menanamkan budaya positif, jadi sekolah kita bisa lebih nyaman gitu. Kita juga merasa nyaman, guru nyaman, siswa juga merasa nyaman ketika berada di sekolah. Dan harapannya kita mulai dari hal kecil dulu. Kita mulai dari kelasnya dulu. Dari kelas kita tanamkan pendidikan budaya positif di kelas, kemudian berkembang di sekolah, dan harapannya setelah mereka menerapkan budaya positif itu di sekolah, mereka bisa menerapkannya juga di lingkungan masyarakat. Itu harapan kita semuanya, dan itu bisa terwujud jika kita semuanya bisa bekerja sama, Bapak Ibu. Kita semuanya bergandengan tangan untuk sama-sama mewujudkan budaya positif, untuk menuntun siswa-siswi kita agar mereka memiliki karakter yang baik, bahkan bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Begitu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau memberikan masukan? Bagaimana Bu? Suara Bu Rizky putus-putus. Oh, sinyal saya kayaknya. Bagaimana Bu Dwi? Ya, sudah baik, dan semoga semuanya dapat terwujud dengan baik demi kenyamanan sekolah kita. Amin. Baik. Ada lagi yang mau ditambahkan Bu Rizky? Mungkin sudah cukup, kita langsung ke refleksi. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, kita langsung ke refleksi dulu kali ya Bu Asih. Ya, baik, silakan. Ya, Bu Desi, Bu Desi. dengarkan. Dibuka. Nah, ini. Baik, saya tanyakan tentang budaya positif terhadap sekolah untuk siswa. Apa yang dapat dilakukan BK dalam ataupun untuk penerapan budaya positif di sekolah? Khusus untuk ke BK-nya, Bu Rizky. Ya, Karena silakan. satu, sekarang kan itu kan siswa itu tidak bisa ditegur, istilahnya tidak bisa ditegur ini istilah apa namanya, suka selalu negatif thinking terhadap BK gitu, Bu Rizky. Mohon penjelasannya, Bu Rizky. Ya, silakan Bu Rizky dijawab. Oke, sebentar ya. Mohon maaf, ada iklan sebentar. Untuk ke BK, ini sebenarnya BK menurut saya ini memiliki peran yang sangat besar ya untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, ini perlu yang perlu dilakukan BK. Ini sebenarnya kita perlu berkolaborasi nih Bu Desi. Jadi di mana perlu adanya kolaborasi antara guru mata pelajaran, wali kelas dan guru BK gitu. Jadi Nurul. Oh, ambil anak. Tunggu. Nak bisu dia, Mak. Dah haus dia. Baik, Bapak Ibu, kita tunggu sebentar.
Mohon maaf ya Bapak Ibu karena banyak iklan. Apa ya tadi? Oh ya. Jadi Silakan Bu. ini adanya perlu kolaborasi tadi ya, kolaborasi antara wali kelas, guru, dan BK. Kita perlu penyamaan persepsi kali mengenai pandangan siswa terhadap BK terlebih dahulu. Nah, saya rasa, kalau siswa kita sudah kita beritahu dari awal tentang karakter dan mereka menanamkan karakter budaya positif yang ada di lingkungan sekolah, BK itu nantinya seperti yang sudah kita laksanakan selama ini kan, kalau misalnya guru mata pelajaran atau wali kelasnya tidak bisa menangani siswa tersebut, nah BK memberikan konseling kepada siswa-siswi tersebut gitu. Nah, sepanjang yang saya ketahui, ini sebenarnya BK sudah menanamkan budaya positif dan bahkan sangat bagus sekali. Karena saya lihat juga sepanjang yang saya lihat, cara BK menangani kasus kan ini tanpa harus menghukum siswa untuk melakukan itu dan ini gitu kan, tapi dengan tanpa menghukum pun kita bisa menangani kasus siswa tersebut. Cuman ya memang perlu kita garis bawahi kepada siswa bahwa BK ini bukan tempat untuk menangani kasus saja, tapi tempatnya untuk konseling baik dari permasalahan di sekolah maupun masalah pribadi siswa gitu Bu Desi. Menurut saya sih begitu, memang perlu adanya kolaborasi dan penyamaan persepsi antara semua guru dan guru BK gitu, untuk menanamkan bahwa kepada siswa bahwa BK ini bukan bukan tempatnya, bukan hanya untuk siswa yang bermasalah atau siswa yang berkasus saja gitu, tapi tempatnya untuk memberikan konseling kepada siswa begitu. Sudah jelas Bu Desi atau gimana? Jelas Bu Rizky. Makasih infonya. Iya, sama-sama. Baik Bu Asi, kalau ini sudah hampir 20 menit sih, kita langsung ke refleksi saja kayaknya ya. Oke, silakan Bu Rizky. Udah jelas ya Bu Desi ya? Baik Bapak Ibu, sebelum mengakhiri sesi diskusi kita melakukan refleksi terlebih dahulu. Jadi penanam budaya ada yang ingin menyampaikan refleksinya terhadap materi yang udah saya sampaikan sebelum kita simpulkan bersama-sama, atau ada yang ingin menyimpulkan kira-kira apa yang sudah Bapak Ibu pahami tentang budaya positif, kemudian apa harapan Bapak Ibu terhadap aksi nyata ini di lingkungan sekolah kita. Silakan, ada Bapak Ibu. Boleh dari Bu Fitriani. Ada enggak Bu Fitri, mana orangnya ya? Yang lain, silakan. Atau Bu Dwi? Ya, Bu Dwi silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kita. Nah, jadi yang dapat saya simpulkan sementara ini ya, mungkin nanti kalau misalnya terdapat kekurangan silakan ditambahi ya Bu Rizky. Nah, budaya positif itu jika kita terapkan dalam kehidupan siswa, kehidupan anak, maka akan memberi dampak yang positif pula. Dan ini tentunya berhubungan dengan profil pelajar Pancasila sesuai dengan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan di Indonesia.
Nah, demikian Bu Rizky, kalau ada yang kurang silakan ditambah. Terima kasih atas refleksinya Bu Dwi. Selanjutnya saya mau ke Bu Betty. Halo Bu Betty. Ada nggak Bu Betty masih di situ? Bentar Kak, dengan Bu Rizky. Iya Bu Betty. Silakan Bu Betty, mungkin apa hal positif apa yang bisa Ibu ambil dari aksi nyata budaya positif ini, dan mungkin apa harapan Ibu terhadap implementasinya di sekolah kita? Suaranya diaktifkan dulu Bu Betty. Nah, ketika Suaranya tidak kedengaran Bu Betty. Udah kamu? Dah ya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya udah sangat jelas ya. Kalau untuk menurut saya pelajaran P5 ini, kurikulum Merdeka sangat membentuk karakter siswa. Kemudian mempererat hubungan antar guru dan kolaborasi antar guru juga semakin dipertingkatkan. Saya rasa mungkin hanya itu aja. Baik, terima kasih Bu Betty. Ya, karena memang dengan adanya penerapan kurikulum Merdeka ini memang sejalan sih menurut saya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, dan ini juga jadi lebih mudah kita untuk menerapkan budaya positif di sekolah dan pembentukan karakter siswa. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan refleksinya? Silakan. Pak Ibu. Kalau tidak ada mungkin cukup Bu Rizky. Boleh Bu Asih, boleh ditutup. Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya pada hari ini. Jadi mungkin bisa saya simpulkan sedikit terkait dengan pertemuan hari ini, bahwa modul 1.4 terkait budaya positif tentunya sudah kita terapkan bersama-sama. Nah, mungkin ada beberapa hal yang tidak kita sadari, sudah banyak yang kita lakukan, terutama hubungan kita guru dengan anak-anak. Nah, mungkin kedepannya perlu kolaborasi yang lebih tinggi lah ya, baik guru dengan siswa, guru dengan orang tua, terutama tadi yang seperti yang disampaikan oleh Ibu Devi, guru BK. Nah, itu juga kita perlu kolaborasi yang banyak sehingga budaya positif itu benar-benar bisa kita nomor satukan di sekolah. Baik, demikian untuk pertemuan kita pada hari ini terkait dengan aksi nyata yang sudah dilakukan oleh Ibu Rizky Puspitasari selaku calon guru penggerak angkatan 9 yang sudah membahas modul 1.4 yaitu budaya positif di sekolah. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Kita akhiri pertemuan pada hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.